Akan yang baru itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Saya ngomong PKI gaya baru bangkit, diketawain, di WA diketawain, PKI udah mati Pak, udah nggak ada lagi, nggak usah. Itulah mentalitas bangsa kita. Saya belajar beginian. Ini mental apa? Mental berpikir level 3 dari 8 level. Apa level 3? Reaktif, instan, kemudian simptomatis. Jadi kalau nggak lihat muncul si PKI gaya baru nggak bilang gua PKI, dia nggak yakin tuh PKI. Ini mereka berjalan terus. Padahal MPR sudah jelas melarang PKI. PSI itu PKI, saya ngomong di medsos. PSI itu partai PKI. Nah, kita tidak mengangkat sumber masalah yang menjadi masalah bangsa, yaitu Jokowi itu PKI. Dari mana saya bilang dia PKI? Statement dia saya baca di medsos lewat Kepres nomor 8 Februari 2014 Jokowi mengatakan dalam G3065 PKI adalah korban. Keluar Kepres susulan menyantuni keluarga korban. Kita diam. Kita nggak ribut. Inilah bangsa ini. Nunggu muncul, nunggu kebentur baru bereaksi. Tolong kita belajar lah mentalitasnya pengadilan mau sampai kapan. Berpikir level 3. Jadi apa yang kita lakukan ini, kita sebetulnya mengedukasi bangsa, merubah mindset bangsa ini. Jangan lagi mindset level 3, naiklah minimal level 5. Dan dia tidak akan berhenti, Jokowi nggak akan berhenti. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf segede-gedenya. Saya terlambatnya bukan sedikit tapi luar biasa. Di seberang jalan sana udah terlambat sekitar hampir 30 menit. Muter kemari butuh waktu sejam lebih, kira-kira begitulah. Jadi minta ampun saya bilang. Jadi yang ingin saya sampaikan lewat kesempatan ini adalah bahwa paparan riset teman saya singkat namanya SA, saat itu dia masih di BIN, November tahun 2015. Paparnya 2 kali terbuka dengan jarak 1 minggu di gedung Kartika Chandra sana. Antara lain yang hadir itu Wapres waktu itu, Pak Agung hadir, rame-rame jalan. Dan apa yang dipaparkan, saya cuma percaya 30%. Saya ingin cerita latar belakangnya. Siapa Jokowi sebetulnya? Dia sudah memaparkan bahwa PKI gaya baru riset sudah nyusup masuk dan dia akan mengendalikan Polri. Kedua, dia kendalikan DPR dengan tidak berbunyi. Saya nggak percaya. Saya baru kenal beliau di sana. Dia waktu itu masih di BIN, belakang saya tahu. Nah, dia paparan 2 kali, saya ngobrol banyak. Dia bilang, Bapak percaya nggak? Saya bilang 30% percaya. Buat saya nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Biar Anda tahu. Gara-gara dia paparan 2 kali, dia dipanggil oleh LBP dan dimaki-maki. LBP menuduh dia kampanye untuk kemenangan Prabowo. Siapa sih itu? Dia bilang kenal juga. Enggak. Apa yang terjadi? Akhirnya dia digusur dari BIN. Perempuan. Saya kaget ketika berjalan, kok semuanya kejadian persis. Saya nyari dia sekarang belum ketemu, saya coba telepon rada susah. Tapi yang jelas suaminya tentara terakhir Brigjen digusur, dia dibuang ke Papua apa segala macam. Jadi
apa yang dilakukan Jokowi sekarang itu bukan tindakan yang baru, itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Saya ngomong PKI gaya baru bangkit, diketawain, di WA diketawain, PKI udah mati Pak, udah nggak ada lagi, nggak usah. Itulah mentalitas bangsa kita. Saya belajar beginian. Ini mental apa? Mental berpikir level 3 dari 8 level. Apa level 3? Reaktif, instan, kemudian simptomatis. Jadi kalau nggak lihat muncul si PKI gaya baru nggak bilang gua PKI, dia nggak yakin tuh PKI. Ini mereka berjalan terus. Padahal MPR sudah jelas melarang PKI. PSI itu PKI, saya ngomong di medsos. PSI itu partai PKI. Nah, kita tidak mengangkat sumber masalah yang menjadi masalah bangsa, yaitu Jokowi itu PKI. Dari mana saya bilang dia PKI? Statement dia saya baca di medsos lewat Kepres nomor 8 Februari 2014, Jokowi mengatakan dalam G3065 PKI adalah korban. Keluar Kepres susulan menyantuni keluarga korban. Kita diam, kita nggak ribut. Inilah bangsa ini, nunggu muncul, nunggu kebentur baru bereaksi. Tolong kita belajar lah mentalitasnya mau dibenarin mau sampai kapan. Berpikir level 3. Jadi apa yang kita lakukan ini, kita sebetulnya mengedukasi bangsa, merubah mindset bangsa ini. Jangan lagi mindset level 3, naiklah minimal level 5. Dan dia tidak akan berhenti, Jokowi nggak akan berhenti. Jadi rekan-rekan kita yang lain angkat ijazah Pak silakan aja. Saya kalau bisa ngomong di publik, saya angkat dia PKI gaya barunya. Itu ada jaringannya yang main semua ini. Eko tuh PKI. Tadi ada yang bilang kan ya emang betul itu. Tolong cek si rekap tuh siapa isinya. Kok bisa-bisanya yang menang Prabowo dibawa sama ada Gibran gitu. Siapa si rekap? Kok kita nggak ribut? Nggak ngerti saya. Teman-teman ini masyarakat ini kok nggak ribut? Karena memang ada program dari mereka untuk membuat masyarakat tidak menganggap ini penting. Jadi kembali saya katakan, apa yang kita lakukan bukan hanya untuk kita. Yang kita lakukan adalah bagian dari proses melawan bangkitnya, bergeraknya PKI gaya baru yang sudah berani tampil ke permukaan dengan partai gajah yang namanya PSI. Saya mau di publik. Siapa? PSI itu partai gajah, PSI itu PKI. Jadi saya nggak tahu, saya ditanya, Cik lu ada yang ngancem nggak? Alhamdulillah nggak ada. Ngancem gua mah percuma ya kan. Begini percuma juga habis diancam segala macam. Belum tentu gua takut juga diancam. Gua anak jalanan diancam, kerja di tangan diancam gitu kan. Jadi tapi ini yang terjadi, ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tidak akan berhenti sampai di sini. Dan untuk ada yang lain, Mbak kita saya nanya, ada yang ngancem-ngancem nggak? Saya paling takut, mereka akan dikerjain, akan dikerjain. Ke keluarga orang yang dekat sekalian, ini PKI semua. Saya siap lawan fisik ke mereka, karena mereka sudah tidak punya mental berkelahi lagi, tapi nyusup kiri, nyusup kanan. Karenanya saya hanya membantu agar teman-teman lebih memahami. Saya tidak akan ngomong mencuatkan ijazah palsu, walaupun itu juga strategis semacam Jokowi. Saya angkat PKI gaya barunya dia. Kenapa? PKI adalah musuh semua bangsa ini. Kalau kita ngomong ijazah, barangkali yang sebagian yang pusing, yang lain ijazah diributin. Tapi kalau PKI gaya baru, saya kenal dekat beliau. Saya berdosa juga. Saya nenteng dia. Saya bawa dia. Saya kagum sama dia. Ini orang jujur, sederhana, segala macam. Saya kenalnya lewat pertemuan jam 10 malam. Kita tungguin teman saya kenalin. Nama depannya Kartika dan sebagainya. Pak saya mau nanya orang temen nih, teman segala macam. Jam 10 malam dia datang di rumah temen itu. Dengan capek segala macam. Anda lihatin, saya jatuh hati waktu itu karena dia bilang, Pak kita pulang duluan deh, Bapak istirahat aja, Bapak capek. Apa nyawanya? Jangan begitu Pak Taufik. Bapak datang untuk saya. Capek itu tanggung jawab saya ganti baju senar, mohon Bapak jangan pulang. Ngomongnya begitu humble.
Sampai saya, waduh ini orang hebat banget nih, jujur, sederhana, lugu, taunya gue yang bego benar. Lah kan, saya mulai tahu dia bohong dan saya tinggal pergi. Saya ngumpat mata sama dia. Pak Jokowi jadi gubernur, saya bantu habis, insya Allah jadi. Begitu dia jadi, dia datang, Pak, Bapak minta proyek apa? Hah, kaget gua. Terima kasih Pak, enggak. Saya contoh satu sama Bapak. Tolong jadi gubernur 5 tahun, selesai baru Bapak tinggalkan kalau mau pergi. Siapa janji Pak Agil ngomong berdua ambat mata. Anggit ajudannya itu ada di situ. Apa yang kejadian? 2 tahun menjabat dia loncat jadi presiden. Buat saya silakan, tapi tolong ngomong dong ke saya. Bukan tiba-tiba dimutusin, nah ini orang nggak ada etika. Depan Pak Hashim, waktu dia menang jadi gubernur, ada saya di situ. Ini biar Anda tahu ya. Pak Hashim bilang ke Jokowi, Pak Jokowi selamat ya. Oh ya makasih Pak Hashim. Jangan ke saya, terima kasih ke Pak Prabowo. Pak Prabowo yang bayar berapa miliar ke Ibu Mega untuk bisa Jokowi dilepasin, digiring jadi gubernur. Anda tahu Pak nyautnya Jokowi? Loh kok saya mesti terima kasih? Saya kan tidak pernah minta dibantu. Anda bayar? Depan saya, waduh ini orang begini. Hashim ketawa-ketawa nggak enak aja. Silakan tanya Pak Hashim. Ini orang yang bangsat, betul bangsat. Ya kalau ketemu lagi saya maki depan dia, nggak ada urusan. Buat saya udahlah, gue tahu. Hatinya kecil, akalnya banyak. Memang saya takut banget secara fisik tuh. Gue nak jalan Pak Jokowi jangan banyak jam bilang iya pak. Dia itu bangsat, benar-benar bangsat. Kasih tau sama Jokowi. Taufik Korin bilang dia bangsat. Jadi kita menghadapi orang yang bukan cuma dia sendiri, dia jadi ujung tombak PKI gaya baru yang akan menggoyangkan kita lagi dengan membuat DPR diam. Selama Kapolrinya masih yang sekarang, don't expect too much. Strategi mereka, Kapolri dijinakan, kalau enggak dia ditangkap dong Mbak Putsi. Jadi Listio Sigit itu udahlah ya, silakan ya, saya buka ya, terbuka. Satu lagi siapa? Tito Karnavian. Kilometer 50 itu presidennya Jokowi, Kapolda atau Kapolrinya Tito Karnavian. Itu disetel yang dibunuh itu HRS, meleset anak buahnya yang kena. Saya datang ke TKP-nya ke sana. Saya mau sama polisi, Pak ini apa Pak? Oh ini Pak, udahlah Bapak jangan bohong ya, yang akhirnya ditangkap mati apa itu karena ngelawan katanya. Udah ini PKI gaya baru Pak. Jadi kilometer 50 adalah contoh bukti bagaimana PKI bermain presidennya Jokowi. Nah Tito Karnavian di tangan kanannya. Jadi dia mengendalikan polisi masuk ke dalam segala macam, dan selama Kapolri yang sekarang belum diganti, don't expect too much. Polisi yang baik-baik disingkir-singkirin. Saya ngomong sama salah satu mantan jenderal gini-gini, dan kita banyak. Jadi saya ingin mengingatkan kembali, kita fokus hajar dia boleh lewat ijazah palsu, tapi tolong sumber masalahnya dia adalah ujung tombak PKI gaya baru yang sudah disebar kemana-mana lewat PSI Partai Gajah. Itu aja yang sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.